445, episode 84, 1864-1. Dok Jaah Jusi. Saya ragu-ragu sambil menonton pertempuran yang jauh antara dua Yu Jung Hyeoks. Kondisi badan inkarnasi Anda saat ini tidak stabil. Saya tidak akan membantu apapun jika saya bergabung dengan pertarungan dalam kondisi saya saat ini. Dan ketika saya melihat lebih dekat, yang bertarung adalah 999 dan Secretive Plotter. Saya tidak yakin mengapa, tetapi 999 pasti memutuskan untuk berpihak pada kami. Aku mengepalkan tangan dengan erat. Kim Dokja membuat keputusan. Hanya ada satu metode yang tersisa. Sudut pandang pembaca maha tahu. Sama seperti saat itu melawan Nirvana, atau selama perang melawan Poseidon. Makna Eyah, untuk apa kau ragu? The Great Sage Heavens Equal berbicara kepada saya. Meskipun dia berada di tengah pertempuran besar di langit, dia masih merasakan emosiku. Aku bergumam dalam suara yang nyaris tidak bisa didengar. Petik 2. Aku agak takut membaca mereka. Itu mungkin setelah bertarung melawan Yu Jung Hyok kembali di Isle of Reincarnators. Dan baru-baru ini, tepat setelah saya mendengar apa yang 999 katakan. Apakah Anda masih percaya bahwa Anda dapat memahami seseorang hanya dengan beberapa baris teks dalam beberapa bab? Sampai sekarang, saya telah menjadi pembaca cerita-cerita itu. Namun, untuk berapa lama saya akan tetap menjadi satu? Benar, Anda memiliki kekuatan untuk membaca orang lain. Dia telah secara akurat menebak kemampuan saya. Dia bertahan di saluran saya untuk waktu yang lama sebagai tahanan ikat kepala emas, jadi tidak sulit untuk mengetahui sebanyak itu. Ada saat ketika saya juga ingin tahu lebih banyak tentang seseorang. Aku merasakan tatapan Sage Agung mendarat pada Yu Sangah. Atau lebih tepatnya, bukan dia persis tetapi, tubuh inkarnasinya, saat ini. Dia menatap, bekas pemilik, tubuh itu. Aku masih belum sepenuhnya mengerti mengapa Sanzang mengejarku 2 kali. Selama perjalanan ke barat, yang asli, Sun Wukong diusir dari partai 2 kali. Namun, saya tidak pernah bertanya pada Sanzang tentang hal itu dengan benar. Mungkin itu karena harga diriku yang tidak berharga. Aku terjebak dalam lingkaran, hanya berpikir dan bertanya-tanya dalam hati. Kenapa si idiot itu melakukan itu? Apa alasan dari keputusan itu? Apa gunanya sikap keras kepala seperti itu? Apa yang saya lakukan salah, dan dari mana datangnya masalah? Bahkan setelah perjalanan kami selesai, pertanyaan-pertanyaan itu terus menggelegak di kepalaku. Ini akan menjadi pertama kalinya saya mendengar cerita seperti itu. Bahkan untuk seseorang seperti Great Sage, ada pertanyaan yang belum terselesaikan yang hanya disediakan untuknya. Dan pada saat saya akhirnya menemukan keberanian untuk bertanya, kesempatan saya sudah hilang. Jejak kesedihan yang samar bisa dirasakan dari suaranya. Karena saya tidak tahu banyak tentang cerita setelah kesimpulan dari perjalanan ke barat, saya tidak punya cara untuk memperkirakan kedalaman kesedihannya. Namun, satu hal yang bisa saya yakini adalah kenyataan bahwa Sanzang, yang asli tidak lagi bersama kita di dunia ini, karena Yu Sangah telah bereinkarnasi ke dalam badan inkarnasi yang dipertanyakan. Dan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, kami terus mengulangi perjalanan ke Remake Barat ini, berharap bahwa mungkin orang lain akan menceritakan kepada kami kisah yang belum saya ketahui sebelumnya, sesuatu yang belum pernah saya baca sebelumnya. Baru kemudian saya menyadari mengapa Great Sage berpartisipasi dalam acara skenario ini. Saya merasa ingin tahu saat itu. Apakah dia akhirnya menemukan jawabannya? Saya tidak bisa menemukannya. Namun, saya memang menemukan penghiburan kecil. Tatapan Sage besar sekarang tertuju pada Shin Yuseng. Saat serangan turun, ia terus berbicara. Dan tentang penghiburan itu, izinkan saya memberitahu Anda semua tentang hal itu. Fabel hebat, perjalanan ke barat, terus berlanjut dengan dongengnya. Saya mungkin tidak akan pernah mengerti hal-hal tertentu. Aku bahkan tidak pernah bisa dekat, dan mungkin, semua yang kulakukan mungkin sia-sia. Namun, bahkan jika kita tahu itu tidak mungkin, kita masih harus membaca fabel. Itulah artinya menjadi rasi bintang, sebagai bintang-bintang di langit. The Great Sage gagal memahami Sanzang. Dan sangat mungkin, dia tidak akan pernah mengerti bahkan ke masa depan. Meski begitu, dia tidak menyerah. Itu sebabnya kamu harus membacanya. Namun, saya sendiri tidak bisa. Mengapa kamu pikir kamu sendirian? Aku secara refleks mengangkat kepalaku setelah mendengar kata-katanya. Mungkin tidak menyukaimu, tetapi orang selalu saling membaca. Jadi, Anda juga tidak harus berhenti membaca. Di satu sisi, saran ini tidak benar-benar tepat sasaran. Namun, saya masih merasakan sesuatu. Seolah-olah bulu-bulu kecil telah menumpuk. Saya mulai berpikir bahwa mungkin ini adalah pelipur lara yang Sage Agung rasakan saat menonton cerita kami. Yu Sangah Si. Aku memanggilnya, dan dia menatapku seolah dia sedang menunggu. Apakah kamu baik-baik saja? Iya, ngomong-ngomong, jika memungkinkan, bersikaplah lembut. Petik 2. Yu Sangah mengangguk dan melantunkan sutra pembatas ke arahku. Tubuhku merosot ke lantai seolah-olah sekering telah keluar. Kesadaran saya berhasil menyelinap keluar dan dengan cepat terbang ke tempat saya harus pergi.
Sudut pandang Omniscient Readers, tahap ketiga diaktifkan. Tingkat pemahaman Anda tentang individu yang berlaku sangat tinggi. Satu stone person protagonis POV, sedang diaktifkan. Visi saya perlahan stabil dan pada saat yang sama, kekuatan yang kuat meluap dalam tubuh saya. Itu adalah kekuatan Yu Jung Hyuk. Beberapa saat kemudian, sosok musuh bisa terlihat di hadapan kami. Eksistensi menyelimuti aura status luar biasa dan dengan sombong melirik kami. The Secretive Plotter. The Great Sage benar, orang itu tidak akan pernah bisa dikalahkan sendirian. Ayo pergi. Status Transcender mengamuk dalam tubuh saya. Saya menambahkan setiap on status saya sendiri ke Yu Jung Hyuk. Status Transcender telah menemui status Raja Iblis. Kekuatan yang saya dapatkan sejauh ini menjalin hubungan dengan kekuatan Yu Jung Hyuk dan mulai mendidih. Energi kuat beredar di dalam pembuluh darah seolah-olah mereka memiliki perombakan total. Yu Jung Hyuk perlahan membuka matanya yang bersinar dalam cahaya keemasan dan berbicara kembali padaku. Kamu terlambat. Dia tidak marah atau menegur saya, hanya memilih untuk mengatakan itu. Dia mungkin tahu bahwa saya memainkan peran Sun Wukong, meskipun. Maafkan saya. Bicara tentang hal-hal yang tidak penting nanti. Mengalahkan bajingan ini adalah prioritas utama kami. Petik 1. Kuao. Heaven Sucking Sword the Plotter menari dengan ringan, dan sungai Tongtian terbelah dua. Dengan sedikit rambut, kami berhasil menghindari serangan itu. Rasi bintang dan inkarnasi secara kebetulan dalam jangkauan tersapu dan menjadi tidak lebih dari jeritan memudar. Itu benar-benar kekuatan serangan yang tidak masuk akal. Kamu berjuang dengan sia-sia. Bahkan jika Anda berhasil mendapatkan kembali ingatan Anda masih tidak bisa mengalahkan saya. Karena kamu juga mulai dari saya. Apa yang sedang dia bicarakan sekarang? Yu Jung Hyuk yang berlari di permukaan sungai menjawab dengan kesal. Menurutnya, aku bukan Yu Jung Hyuk dari tikungan ketiga. Benarkah? Lalu apa? Aku secara refleks memintanya, tetapi sejujurnya, beberapa teori memusingkan sudah berkeliaran di otakku. Mungkin ini adalah pertanyaan yang sudah lama terbangun. Giliran ketiga Yu Jung Hyuk seharusnya tidak tahu tentang informasi seperti itu. Kembali selama skenario, zona hijau. Tidak peduli apa, laju pertumbuhannya terlalu cepat. Titik. Dan bahkan kembali ke bioskop Dungeon juga. Semua pertanyaan yang diam-diam saya miliki setiap kali saya memeriksa daftar karakter, Yu Jung Hyuk mulai naik satu demi satu. Bahkan percakapan saya dengan 999 memasuki kepala saya. Yu Jung Hyuk di garis dunia ini mengatakan bahwa ia adalah giliran ketiga. Jadi, tempat ini adalah giliran regresi ketiga. Mempercayai informasi seperti itu pada nilai nominalnya. Betapa naifnya. Pada saat saya datang, saya sudah memulai daftar karakter. Informasi individu yang berlaku terlalu banyak. Daftar karakter akan berubah menjadi daftar ringkas. Demi kenyamanan pengguna, hanya item yang dipilih yang akan ditampilkan. Plus. Individual, Yu Jung Hyuk. Atribut eksklusif, regresor mitos penguasa hiburan, legendaris. Plus. Dikatakan giliran ketiga, dia pasti dari tikungan ketiga. Kalau begitu, apa sih yang dibicarakan orang-orang itu? Kim Dokja-re sekutu tidak bisa L. Halaman ingatan saya mulai membalik. Kenangan yang saya coba sangat keras untuk tidak ingat. Dunia, yang telah kamu perlihatkan padaku, apakah itu benar-benar ada? Individu yang berlaku bukan, karakter. Bangun, Kim Dokja. Aku tiba-tiba mendapatkan kembali akalku setelah mendengar teriakan Yu Jung Hyuk. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal lain. Status plotter saat dia melayang di udara menguat secara bertahap. Sepertinya kamu masih belum benar-benar mendapatkan kembali ingatanmu. Petik 2. Aku tidak akan kalah dengan mudah kali ini. Seolah-olah menentang status yang meningkat itu, Yu Jung Hyuk meningkatkan level kekuatannya sendiri. Teknik gerakan, Red Phoenix Sunpo, dan kekuatan Breaking the Sky Swordsmanship didorong ke batas absolut mereka. Breaking the Sky Thunder Sword sepenuhnya menutupi Dark Heavenly Demon Sword. Dia bertarung dengan cara yang sama terakhir kali. Dan masih tersesat. Namun, itu bukan satu-satunya hal yang menemaninya saat ini. Bookmark kelima telah dimulai. Keahlian eksklusif, transformasi petir level 23 plus 13 telah dimulai. Keterampilan eksklusif, Way of the Wind level 18 plus 8 sedang aktif. Demon King Transformation sedang diaktifkan. Efek dari Way of the Wind ditambahkan ke Red Phoenix Sunpo, milik Yu Jung Hyuk, sedangkan energi listrik dari Lightning Transformation meresap ke dalam Breaking the Sky Thunder Sword. Dan akhirnya, kekuatan Raja Iblis ditambahkan ke kekuatan Transkender. Gandakan kekuatannya, rangkap 3, 4 kali lipat. Status Yu Jung Hyuk berlipat ganda dalam sekejap dan mengancam menyebar ke permukaan Tongtian. Su cucut. Saat bunga api menari-nari di udara, kami berlari menuju Secretive Plotter. Lightning Transformation dan Breaking the Sky Thunder Sword meresap dalam Dark Heavenly Demon Sword. Teknik terbesar milik Kyrgios dan Sein pedang Breaking the Sky memancarkan cahaya menyilaukan secara bersamaan, menyebabkan badai aura pedang yang benar-benar luar biasa menyembur keluar. Kuao.
Ini adalah kekuatan yang mampu memisahkan gunung menjadi dua dan menguapkan lautan itu sendiri. Sayangnya, Secretive Plotter tetap tidak terganggu bahkan ketika menghadapi kekuatan seperti itu. Dua pedang kemudian berselisih, memancarkan suara gesekan melengking. Ketika saya berbagi sensasi dengan Yu Jung Hyok, saya merasakan beban rasa sakit yang sama seperti tangan saya yang terkoyak-koyak. Kami menyerang dengan kedua tangan, sementara dia hanya menggunakan satu. Bahkan kemudian, menyedihkan sekali, Yu Jung Hyok. Kami gagal memotong Secretive Plotter. Sucut. Percikan api yang meledak di sekelilingnya menunjukkan bahwa dia bahkan tidak akan keluar. Bagaimana bisa ada celah yang begitu besar antara kekuatan bertarung kita jika itu yang terjadi? Fable, Hellscape of Eternity, berlanjut dengan penceritaannya. Lingkungan sekitar bergerak ke panggungnya. Neraka regresi yang mencapai 1863 ternyata. Dewa luar, mengerang kesakitan di dalam kawah yang terbakar dan mayat bintang yang tak terhitung jumlahnya berserakan. Harga untuk melarikan diri dari alam semesta yang tertutup dan memimpikannya cerita baru adalah bagimu untuk tidak mengingat siapa dirimu. Apakah itu dunia yang benar-benar Anda harapkan? Suara seperti iblis jahat itu datang dari luar lanskap neraka. Saya bingung. Seolah-olah saya hampir bisa mendapatkan apa yang dia katakan, tetapi pada saat yang sama, saya tidak bisa dengan mudah menerimanya. Yu Jung Hyok yang melarikan diri dari alam semesta yang tertutup dan memimpikannya cerita baru. Saya tahu hanya satu, Yu Jung Hyok, yang sesuai dengan kriteria itu. Dan jika itu benar, maka... Kemudian, jika Yu Jung Hyok yang saya tahu adalah Yu Jung Hyok. Tembok keempat, semakin tebal. Kim Dokja, kami tidak akan menang kecuali kamu menggunakan skill yang kuat itu. Yu Jung Hyok tiba-tiba berteriak. Manfaatkan fabel dari yang terakhir kali. Saya tahu apa yang dia maksud dengan terakhir kali. Hellscape of Eternity, fabel yang saya gunakan saat berperang melawan Poseidon di masa lalu. Saat itu, kami membunuh Theseus dengan meminjam ingatan dari belokan ke-362 Yu Jung Hyok. Aku melihat Fable of Darkness yang mengalir di sekitar, Secretive Plotter, dan hanya bisa menghela nafas dengan ragu. Jujur saja, aku tidak yakin apakah kita bisa menang atau tidak bahkan setelah menggunakannya. Giliran regresi saya menggunakan semua keberadaan saya untuk membaca saat itu hanya 362. Segalanya akan membaik sekarang dibandingkan saat itu, tetapi tetap saja, aku bahkan tidak bisa menebak apakah itu cukup untuk mengalahkan lelaki itu di depan mata kita atau tidak. Dan juga, bukan hanya itu yang membuat saya ragu-ragu di sini. Jika saya berhasil meminjam kekuatan Yu Jung Hyok dari belokan lebih tinggi dari 362, maka Yu Jung Hyok ini akan kehilangan ingatannya bersama saya. Sama seperti bagaimana Constellation dan Inkarnasi membaca Fable, saya juga membaca Ways of Survival, karya Yu Jung Hyok. Jika saya menggunakan Hellscape of Eternity di sini, maka Yu Jung Hyok harus mengalami, membaca, yang ternoda oleh kesalahpahaman saya bersama dengan saya. Cara bertahan hidup, yang saya baca untuk bertahan hidup. Sejarah yang saya ingat, sesuka hati. Saya telah satu sisi memelintir atau membesar-besarkan Yu Jung Hyok dalam sejarah itu. Versi saya dipertanyakan di terbaik, penggambaran idealis dari kenyataan. Sialan. Bahkan saat itu, saya tidak punya pilihan selain melakukan hal yang tidak adil ini. Fable, Hellscape of Eternity, telah mulai bercerita. Sementara terjebak di dalam perasaan ketidakberdayaan, saya membalik halaman. Apakah itu sebelum atau sesudah kiamat? Itu adalah cerita yang sama, yang bisa saya lakukan pada saat tertentu adalah membalik-balik halaman buku. Pergantian regresi yang tak terhitung jumlahnya dari Yu Jung Hyok melewati mataku. Putaran ketiga, keempat, kelima, ke-41, 182. Kenangan terus mengalir. Banyak Yu Jung Hyok sekarang menatap kami. Giliran ke-36, 598, 724. Pemahaman, Anda berkembang menuju kemungkinan baru. Halaman yang tidak bisa Anda baca sebelumnya sekarang tersedia. 862. 999. Darah mengalir deras di tenggorokanku. Rasa sakit menghantam kepalaku seakan-akan menghancurkannya. 999. Giliran regresi yang sangat saya sukai. Dialog Yu Jung Hyok secara bertahap menurun jumlahnya. Ini adalah batas saya. Anda telah mencapai putaran tertinggi yang dapat Anda baca. Giliran tertinggi, Yu Jung Hyok, yang dapat Anda baca adalah 999. Pesan itu muncul seperti skor akhir yang dikaitkan dengan laporan buku. Tapi aku tidak bisa mengangkat kepalaku. Bagaimana bisa membaca sesuatu memalukan dan terasa sangat salah. Tepat pada saat itulah Yu Jung Hyok membuka mulutnya. Tidak masalah bagaimana Anda membacanya, orang yang menilai itu adalah saya. Jadi, Anda hanya berkonsentrasi membaca. Petik 1. Dia membelokkan satu lagi serangan Secretive Plotter meskipun tubuhnya penuh dengan luka. Dia berbicara lagi. Adalah kebebasan saya untuk memutuskan apa yang saya dengar dan apa yang saya ingat. Dan aku akan memutuskan siapa aku. Petik 1. Dengan suara yang sangat kukenal, dia berbicara tentang sebuah cerita yang tidak kuketahui. Kamu bodoh, kamu tidak membacanya sendirian.
Saat aku mendengarnya, sesuatu terbangun di dalam diriku. Itu bukan kenangan yang terkait dengan cara bertahan hidup. Tidak, itu percakapan saya dengan ibu saya dulu. Mengapa kita membaca ulang cerita yang sudah kita ketahui? Ada cerita yang tidak berubah bahkan jika Anda membacanya lagi. Itu tidak akan berubah, karena yang membaca tidak berubah. Ibu saya menjawab pertanyaan itu dengan cara ini. Bagaimana kalau kita membacanya bersama? Baca bersama. Pemahaman Anda dengan cepat ditingkatkan. Saat kepalaku menjadi semakin berantakan, halaman-halaman yang tidak bisa kubalik dengan kekuatanku sendiri mulai terbalik. 1146, 1398, 1561, 1733. Orang-orang yang saya temui di dunia ini membalik halaman bersama saya. Saya masih gagal memahami beberapa hal, tetapi saya harus mencari tahu beberapa hal lain saat itu. Dan ada beberapa paragraf yang sepertinya tidak pernah saya mengerti. Kurung siku buka titik. Saya pikir saya mendengar, sekretif plotter, meneriakkan sesuatu. Kesadaran saya terus goyah. Seperti seorang lelaki yang melawan rasa kantuk, saya terus membalik halaman berulang-ulang, sembari muntah darah, sambil bertahan melawan rentetan percikan api tanpa ampun. Saya masih tidak tahu banyak tentang Yu Jung Hyok. Kamu hanya bisa kembali ke dunia setelah aku mati, benar. Jika kamu tetap di sini, kamu tidak akan bisa menyelamatkan dunia itu. Namun, bagaimana jika kesalahpahaman saya menumpuk selama periode 10 tahun lebih dapat membantu saya mencapai hanya sepotong kecil pemahaman seperti semacam keajaiban? Saya menjadi ingin tahu tentang dunia tidak terbaca itu. Lalu, saya bisa membacanya lagi. Giliran tertinggi, Yu Jung Hyok, yang dapat Anda baca adalah 1863. Status plotter yang terbang menyentuh pedang setan surgawi gelap dan tersebar. Aku dengan bingung mengedipkan mataku. Seolah-olah surat-surat yang ditimpa dikupas, daftar karakter mulai berubah. Angka 3 dikupas, dan nomor baru sedang diukir di sana. Dan di atas selembar kertas putih menyilaukan yang kosong ini, sebuah halaman yang belum pernah saya baca sebelumnya mulai terbuka. Plus. Individual, Yu Jung Hyok. Atribut eksklusif, regresor, mitos. Plus. Itu adalah kisah yang sama sekali baru. Fin.